Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa, kalau saudara sedang menyusun skripsi atau akan melakukan penelitian, maka sangat tepat saudara berada di ruang ini ya, karena ruang ini, video ini akan membicarakan teknik membaca dengan cepat. Oke. Nah, bagaimana caranya teknik membaca dengan cepat? Itu ada rumusnya. Jadi teknik membaca dengan cepat itu rumusnya SI3R. S-nya itu apa? Skimming atau survei. Nah, survei ini dilakukan yaitu dengan membaca sepintas daftar isi, pendahuluan, glossary, indeks, dan bibliografi. Nah, nanti fungsinya seperti apa? Saya tunjukkan ke bagian berikutnya dan beberapa contoh. Ini. Nah, kemudian membaca daftar isi, ini untuk mengetahui secara umum isi buku itu, dan kalau ingin lebih detail lagi mengenai isi buku itu, dibaca bagian pendahuluan. Nah, kemudian glossary atau indeks ini untuk mengetahui istilah-istilah ya, atau nama-nama tempat, nama orang, dan lain-lain. Ini penting ya bagi riset saudara atau nanti di dalam penulisan skripsi saudara. Nah, kemudian bibliografi ini membaca sumber-sumber rujukan yang digunakan dalam buku yang saudara baca. Nah, gunanya apa? Ini nanti akan berguna ketika saudara akan melakukan penelusuran sumber-sumber pustaka yang lain yang sesuai dengan topik yang saudara pilih. Nah, kemudian key ini question, pertanyaan sesuai dengan topik yang saudara pilih. Ya, nanti saya tunjukkan ya di bagian berikutnya. Nah, kemudian read ini membaca ya. Setelah pertanyaan diajukan, kemudian membaca. Caranya bagaimana? Nanti di bagian berikutnya ya. Itu kemudian mencatat recite ya, ini bisa menggunakan kartu atau block note ya, seperti di bagian kedua ya, yaitu bibliografi kerja. Di video bibliografi kerja itu sudah cantumkan mengenai pencatatan ini. Nah, kemudian review ini meringkas semua jawaban-jawaban yang saudara peroleh dari pembacaan buku ini, pembacaan dengan cepat ini, untuk nanti gunanya untuk tinjauan pustaka ya. Ini menjadi sangat penting untuk saudara ya. Baik, kita lanjut ya. Ini contoh bukunya, misalnya ini contoh tulisan Suhardo Surotani, judul bukunya Perlindungan Arsipital. Nah, caranya bagaimana untuk membaca cepat buku ini? Pertama yaitu daftar isi. Nah, skimming 1 ini membaca daftar isi. Nah, ini sudah dapat diketahui apa sih isi buku itu dari membaca daftar ini. Sudah bisa diketahui isinya mengenai perancangan program arsipital, identifikasi, perlindungan, pengoperasian, program disaster recovery, dan ini sudah diketahui secara umum. Nah, kemudian dilanjutkan dengan membaca pendahuluan untuk mengetahui lebih detail lagi ya tentang isi buku itu ya. Semua buku biasanya di dalam pendahuluan itu diuraikan secara garis besar ya mengenai buku tersebut ya. Nah, ini membaca pendahuluan. Nah, setelah membaca pendahuluan dilanjutkan dengan membaca indeks. Indeks ini penting ya, nanti untuk menyusun istilah-istilah yang Anda gunakan di dalam penulisan skripsi atau laporan penelitian saudara ya. Misalnya ini ada istilah arsip berguna. Ini berada pada halaman 17, halaman 18, 30, 43 dan seterusnya di dalam buku tadi, program arsipital tadi ya. Itu. Nah, kemudian daftar pustaka ini dibaca aja sepintas. Ini isinya apa sih daftar pustaka? Oh, ternyata ini. Oh, ini ada buku yang terkait dengan topik yang saudara pilih. Ini bisa Anda cari ya. Ini gunanya membaca daftar pustaka ini. Jadi di antara daftar pustaka ini pasti ada buku-buku yang terkait dengan topik yang saudara pilih, dan kemudian bisa Anda lacak, bisa Anda cari buku-buku yang sesuai dengan topik yang saudara pilih. Jadi itu gunanya membaca daftar pustaka. Kita melakukan snowball ya, jadi mencari daftar rujukan yang sesuai dengan topik yang saudara pilih ya. Kemudian setelah itu ini question dan read tadi ya. Nah, ini contoh pertanyaannya. Misalnya Anda mengambil topik arsipital tadi sesuai dengan buku tadi ya.
pertanyaan misalnya, bagaimana metode perlindungan arsip vital? Maka saudara membaca daftar isi sudah tahu. Ya, kira-kira jawabannya berada di mana? Oh, ternyata berada di bab 4 perlindungan arsip vital. Kemudian di bab 4 ini dibaca untuk mencari jawaban ini, ya. Dan itu berada di halaman 65. Jadi metode perlindungan arsip vital itu ada ini ya, setelah Anda membaca, oh ini ada existing dispersal. Nah, kemudian halaman berikutnya, halaman 65 ini ditemukan lagi ya. Ini apa namanya? Improvised disposal dan seterusnya, pemindahan arsip sampai dengan ini menggunakan peralatan khusus ya. Jadi ini pertanyaan saudara ya, question, dan kemudian dilanjutkan membaca buku tadi. Pertama-tama dilihat daftar isinya dulu yang sesuai dengan pertanyaan saudara, baru dibaca bab ini. Jadi tidak semuanya harus dibaca. Nah, itu caranya membaca cepat untuk penulisan laporan penelitian atau untuk penulisan skripsi. Nah, yang berikutnya ini jadi ini question dan read ini sudah. Nah, recite ini mencatat, jadi menggunakan sistem kartu atau block note. Nah, cara mencatat langsung dan tidak langsung ini ada di video seri kedua, yaitu yang berjudul bibliografi kerja. Nah, silakan saudara melihat video seri kedua, video bibliografi kerja itu ya. Nah, yang review ini, jadi semua jawaban yang sudah Anda peroleh dari buku tadi itu digabung menjadi satu ya dengan kalimat saudara sendiri, dan itu gunanya nanti untuk tinjauan pustaka. Nah, di dalam pendahuluan itu kan ada tinjauan pustaka, maka dengan membaca cepat ini Anda sekaligus sudah bisa mengetahui buku yang akan Anda gunakan untuk tinjauan pustaka. Begitu saudara mahasiswa, terima kasih ya. Kalau ada pertanyaan silakan Anda langsung isikan ya, tuangkan di dalam komentar di video ini ya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.